Hai teman-teman, perkenalkan saya Mula Nala Rizkina Azia. Saya berasal dari SDN Tanahkali Ketining 5 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bencana, khususnya bencana kekeringan. Tahukah kalian betapa pentingnya air dalam kehidupan kita? Ya, air sangat penting bagi semua makhluk hidup. Kita minum, mandi, mencuci, bahkan menyiram tanaman pun juga membutuhkan air, bukan? Tanpa kita sadari, kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya air. Karena semua makhluk itu pasti membutuhkan air. Pernahkah kalian membayangkan kehidupan tanpa adanya air? Kekeringan adalah matinya sumber-sumber air. Bencana kekeringan terjadi ketika ketersediaan air tidak mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Pernah tidak kalian membayangkan jika setiap hari populasi manusia bertambah, akan tetapi ketersediaan air tidak bertambah atau berkurang? Wah, pastinya akan berdampak luar biasa pada kehidupan kita, teman-teman. Bukan hanya manusia saja, akan tetapi hewan dan tumbuhan juga pasti akan merasakan dampaknya. Selain itu juga, kekurangan air berpengaruh pada kegiatan rumah tangga, pertanian, maupun kegiatan ekonomi dan lingkungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan. Ada faktor alamiah dan faktor non-alamiah. Untuk faktor alamiah atau faktor yang disebabkan oleh alam, antara lain karena rendahnya curah hujan dan kemarau yang berkepanjangan. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya pasokan air di permukaan dan air tanah. Sedangkan untuk faktor non-alamiah atau akibat dari ulah manusia, contohnya adalah boros air, mencemari sungai, merusak waduk, penebangan liar, pengembangan permukiman dan perumahan, dan masih banyak lagi lainnya. Apa sih akibat bencana kekeringan? Akibatnya banyak sekali loh. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan air bersih. Pastinya kita tidak bisa minum, mandi, dan melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, menurunnya produksi panen. Seperti yang kalian ketahui ya teman-teman, tumbuhan juga membutuhkan air. Jika tidak mendapat air yang cukup, tumbuhan akan banyak yang mati dan tidak dapat dipanen. Yang ketiga, menurunnya derajat kesehatan. Jika manusia kekurangan minum karena sulitnya memperoleh air bersih, tentu akan menyebabkan dehidrasi dan kesehatan manusia akan menurun. Yang keempat, berkurangnya ketersediaan pangan yang berakibat bencana kelaparan. Bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air, akan tetapi sumber pangan manusia juga membutuhkan air. Jika ketersediaan pangan sudah mulai langka, tentunya manusia akan kesulitan memperoleh makanan yang mengakibatkan bencana kelaparan. Nah teman-teman, bagaimana? Mengerikan bukan dampak yang akan terjadi apabila bencana kekeringan melanda? Yuk sama-sama kita cegah mulai dari sekarang. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, 1. Hemat dan bijak dalam menggunakan air. Contohnya mematikan keran setelah menggunakannya ya teman-teman. Yang kedua, segeralah perbaiki keran yang bocor agar tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, jagalah kelestarian hutan sebagai sumber air kita. Mari teman-teman, kita jaga kelestarian lingkungan ya. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.